Perang Mu'tah adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan pasukan dari Kekaisaran Bizantium. Perang Mu'tah terjadi pada tanggal 5 Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 629 Masehi. Perang Mu'tah berlangsung di daerah Mu'tah yang merupakan kawasan yang ada di negeri Syam. Perang Mu'tah adalah akibat dari dibunuhnya utusan dari Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh penguasa wilayah Syam, yang pada masa itu Syam masih termasuk ke dalam wilayah Bizantium. Dan berikut ini adalah kisah Perang Mu'tah selengkapnya. Hubungan antara kaum muslimin dan Bizantium memang sudah tegang karena pihak Bizantium dan sekutu Arabnya kerap melakukan tindakan yang provokatif terhadap kaum muslimin, seperti menyerang dan menjarah para pedagang muslim yang datang dari Asyam saat melintasi wilayah mereka. Ketegangan ini pun mencapai puncaknya ketika utusan Nabi Muhammad Al-Harith ibnu Umair Al-Azdi dibunuh oleh bawahan Bizantium saat dalam perjalanan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Basra. Saat itu adalah momen yang sulit bagi Nabi karena untuk pertama kalinya utusannya dibunuh dalam melaksanakan tugas. Untuk menanggapi kejadian tersebut, Nabi Muhammad pun menyerukan perang kepada Bizantium. Lalu berkumpullah 3.000 prajurit yang siap untuk bertempur. Dan di antara mereka ditunjuk 3 orang yang akan menjadi komandan, yang jika komandan yang satu telah gugur, maka akan digantikan oleh komandan yang lain. Mereka adalah Zaid bin Harisah, Ja'far ibnu Abi Thalib, dan Abdullah ibnu Rawahah. Pada hari Jumat di tahun 8 Hijriah, pasukan sudah siap untuk berangkat. Tapi sebelum itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang saat dalam peperangan, seperti memutilasi korban yang terbunuh, membunuh bayi, membunuh pemuka agama di tempat ibadah mereka, dan lain-lain. Setelah itu pasukan muslimin pun berangkat sampai mereka berhenti di sebuah desa bernama Ma'ana. Dan mereka diberitahu kalau pasukan Bizantium sudah tiba di daerah Ma'ab di wilayah Al-Balqa dengan membawa 100.000 tentara, dan pasukan ini juga diperkuat oleh 100.000 prajurit dari sekutu Arab mereka. Mengetahui kalau jumlah pasukan Bizantium jauh berbeda, pasukan muslimin pun mengadakan musyawarah. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk menginformasikan kepada Nabi tentang keadaan di lapangan agar beliau mengirimkan pasukan bantuan atau memerintahkan untuk mundur. Kemudian komandan mereka, Zaid, menyemangati pasukannya dan menginstruksikan untuk tetap maju. Walaupun kalah jumlah, pasukan muslimin tetap maju dengan semangat membela agama Allah. Lalu sampailah mereka di dekat daerah Al-Balqa, di mana mereka bertemu dengan pasukan gabungan Bizantium dan Arab di sebuah desa bernama Masyarif. Pasukan Bizantium itu pun maju dan pasukan muslimin mundur ke desa Mu'tah. Kemudian di desa itu kedua pasukan tersebut bertempur sampai Zaid ibnu Harisah gugur dan kepemimpinan diserahkan kepada Ja'far ibnu Abu Thalib seperti apa yang diamanatkan oleh Rasulullah. Kemudian kedua lengan Ja'far terpotong sampai ia pun gugur dan kepemimpinan diambil oleh Abdullah ibnu Rawahah. Tapi Abdullah akhirnya juga gugur di pertempuran tersebut. Setelah itu, pasukan muslimin memilih Khalid ibnu Walid untuk memegang kepemimpinan. Sementara itu di Madinah, Rasulullah telah mendapat wahyu tentang peristiwa yang terjadi di medan pertempuran. Kalau 3 sahabat yang ditunjuk sebagai komandan telah gugur dan digantikan oleh Khalid ibnu Walid. Setelah mengambil alih kepemimpinan, Khalid merancang sebuah taktik, yaitu pasukan muslimin akan mundur dan memberi kesan kalau mereka telah mendapatkan pasukan bantuan. Kemudian pasukan muslim bertahan sampai ketika malam hari tiba. Kaum muslimin memanfaatkan kegelapan tersebut untuk mengubah formasi para prajurit. Lalu kavaleri ditugaskan untuk membuat awan debu dan suara-suara keributan pasukan. Karena hal tersebut, pasukan Bizantium mengira kalau kaum muslim sudah mendapat pasukan bantuan, dan hal itu pun menurunkan moral mereka. Kemudian pasukan muslimin menyerang mereka dengan serangan yang ganas dan meyakinkan. Pada pertempuran itu, diriwayatkan kalau Khalid sampai mematahkan 9 pedang yang dipakainya, kecuali pedang Yaman. Setelah pertempuran yang sengit, akhirnya pasukan muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dan kemenangan ini merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin dan Islam. Korban dari pihak muslim diperkirakan hanya berjumlah 12 orang, sedangkan di pihak Romawi berjumlah ribuan atau bahkan puluhan ribu.